Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir di majlis yang mubarak ini dalam rangka untuk mengikuti kuliah subuh mengikuti kuliah subuh di Masjid Nurul Islam ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itulah makanya marilah kita berdoa pada Allah dengan doa Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini salah satu pertemuan yang dapat membawa rahmat. Demikian juga apabila kami berpisah, mudah-mudahan perpisahan kami pun juga merupakan perpisahan yang dapat membawa rahmat pula. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya tadi begitu masuk gang ini saya kaget, ini ada acara Halloween. Ternyata ini masih puncaknya 17-an di RW kita ini ya Pak ya. Alhamdulillah, saya sempat foto-foto tadi di situ itu. Karena perlu juga dicontoh buat RW di tempat saya itu. Tempat saya puncaknya masih nanti tanggal 31. Di tanggal 31 baru puncaknya. Kalau sini sudah puncaknya rupanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini pengajian ini nanti nggak lama-lama ini. Karena apa? Sampean kan siap-siap ada acara jalan sehat ya Pak ya. Ada acara jalan sehat ya. Mudah-mudahan sehat bener sampean. Dengan jalan sehat, mudah-mudahan jalan ya kita benar-benar sehat walafiat dan selalu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kajian kita untuk hari ini adalah Kitabus Salam ya. Babu fadlis salam wal amri bi ifsaihi, bab tentang keutamaan memberikan salam dan perintah untuk menyebarkannya. Saudara-saudara sekalian, Islam itu kan agama yang damai. Ya, dalam sejarah Islam itu ya disiarkan ya dengan damai. Lah kalau ada pertanyaan, Ustadz, gimana dengan anggapan orang-orang orientalis bahwa Islam itu digambarkan Nabi Muhammad digambarkan tangannya pegang pedang, sementara tangan kirinya pegang Al-Quran. Ya, itu nggak benar karena peperangan yang ada dalam Islam itu semata-mata adalah untuk membela diri dan itu pun tidak berlebih-lebihan. Makanya untuk anak-anak, untuk para wanita itu sangat dilindungi di dalam Islam itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi Islam disiarkan dengan perdamaian. Makanya di mana-mana kita ini ya sangat dianjurkan untuk menebarkan Islam di antara kita sesama Muslim. Dan itu bukan taklid. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan taklid, itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah merupakan etika dalam Islam yang sangat tinggi. Karena dengan begitu maka akhirnya kita sama Muslim itu bisa saling menyayangi ya, saling menyintai ya, akhirnya kita rukun, kita damai. Apalagi ini pas ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 itu harapannya kan kita punya negara ini
menjadi negara yang aman, damai, sejahtera, yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, yang damai, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang diseru adalah orang-orang yang beriman, ya. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah kamu sekalian masuk rumah orang lain di antara kamu, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sebelum engkau minta izin atau sebelum engkau diizinkan dan mengucapkan salam kepada ahlinya, kepada penghuninya, ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika engkau termasuk orang yang mengerti. Nah, oleh karena itulah makanya ini adab Islam. Jadi kita nggak boleh selonang masuk rumah orang lain, kadang-kadang tanpa izin, tahu-tahu betul-betul muncul, ya, sehingga tuan rumah pun kaget. Tidak boleh. Islam itu mengajarkan satu adab yang tinggi supaya kita umat Islam itu memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ayat yang kedua, wa qala ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Artinya apa? Apabila kamu masuk rumah kamu sendiri, maka ucapkan salam. Ucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Lah kalau nggak ada, ya kita mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di dalam. Ya, insya Allah kalau sampai mengucapkan salam itu yang namanya jin, setan, ya, nyingkir semua, nyingkir. Karena apa? Karena ada ucapan salam. Dan salam itu di samping untuk para malaikat yang ada di dalamnya, juga untuk diri kita sendiri. Jadi setelah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita salam pada diri sendiri, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, supaya kita tinggal di rumah itu dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan tentram, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ucapkan salam, ini perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salam dari Allah itu mengandung barokah, ya, mengandung barokah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dulu sebelum Gus Dur jadi presiden, beliau itu sempat mengucapkan salam yang menimbulkan geger. Gara-gara apa? Menimbulkan gara-gara pada saat itu karena dipotong, ya, salamnya itu dekat itu oleh wartawan pada saat itu, ya. Akhirnya apa? Ya, Gus Dur mengucapkan assalamualaikum. Salam dalam Islam itu sama dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, good morning, good afternoon, good night. Masya Allah. Padahal tidak seperti itu adanya. Gus Dur mengucapkan bahwa salam dalam Islam itu secara budaya adalah ucapan berbaik-baik dengan sesama muslim. Satu. Yang kedua, salam di dalam Islam itu merupakan, mengucapkannya adalah sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Dan yang ketiga, salam dalam Islam itu merupakan bagian daripada sholat, karena sholat kita ini diakhiri dengan salam. Dan yang keempat, salam dalam Islam itu mengandung barokah. Oleh karena itulah makanya kita sangat dianjurkan untuk menebarkan salam.
Nah, di ayat yang lain ini buat Nabi Ibrahim itu. Oh, belum. Wa qala ta'ala wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya apa? Apabila engkau diberikan penghormatan oleh orang lain dengan cara salam, dengan memberikan salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah dengan salam yang lebih baik daripadanya atau minimal dengan salam yang sama. Coba kalau saya misalnya saya ucapkan assalamualaikum, saya menjawab Allah, itu berarti kan dengan salam yang lebih baik. Tapi minimal sampai jawab dengan salam yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minimal. Tapi kalau assalamualaikum sampai salam, assalamualaikum, salam medit sebenarnya itu. Ya, jangan ya, minimal jawabannya adalah dengan salam yang sama atau syukur kalau kita bisa mengucapkan salam yang lebih baik daripadanya. Di ayat yang lain dikatakan hal ataka hadisu dhaif Ibrahim al-mukramin ittahalu alaihi faqalu salaman qala salam. Artinya apa? Sudahkah engkau Muhammad menerima informasi tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim, ya, para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iddahalu alaihi, apabila mereka itu masuk rumahnya Nabi Ibrahim, faqalu salama, mereka itu mengucapkan salam, ya, qala salam, dan Ibrahim jawab dengan salam pula. Nah, ini malaikat-malaikat saja, kan pada suatu hari ada memang namanya seorang nabi besar kayak Nabi Ibrahim, ya, itu ya sering didatangi oleh malaikat. Tapi pada suatu hari ketika Nabi Ibrahim sedang bepergian, begitu pulang ternyata di tempat sholatnya Nabi Ibrahim itu kok ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Nabi Ibrahim kan tanya pada saat itu, ya, Anda ini siapa? Siapa Anda? Aku ini adalah malaikat pencabut nyawa. Ada apa aku datang kemari? Aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Ya Allah. Ya, itu malaikat juga akhirnya memberikan salam kepada Nabi Ibrahim, ya, dan Ibrahim menjawab salamnya. Cuman apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wahai malaikat, kalau engkau diperintahkan oleh Allah untuk mencabutnya aku, baiklah. Tapi aku perlu tahu, ya, ada apa Nabi Ibrahim? Aku kepengen tahu bagaimana kalau engkau cabut nyawanya orang-orang yang beriman. Ya, baiklah, kalau engkau kepengen tahu bagaimana aku itu kalau mencabut nyawanya orang-orang yang beriman, rupanya malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa ini? Malaikat Israel. Kalau aku mencabut nyawanya orang-orang yang beriman, coba, ya, kamu tolehkan wajahmu. Habis itu lihatlah saya. Begitu noleh ke kanan, kemudian lihat malaikat itu, ternyata, ya, malaikat itu menjadi manusia yang sangat tampan sekali. Ya, dia lemah lembut. Ya, beginilah kalau aku mau mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Terus bagaimana kalau kamu mau mencabut nyawanya orang-orang yang kafir? Wahai Ibrahim, kalau kamu kepengen tahu bagaimana aku kalau mencabut nyawanya orang-orang kafir, gak usah aja lah, kamu nanti tidak akan kuat. Iya, tapi aku kan kepengen juga bagaimana kalau kamu mencabut nyawanya orang kafir. Baik, kalau begitu kamu toleh ke kiri, habis itu lihat saya. Begitu noleh ke kiri, kemudian lihat malaikat itu, ternyata, ya, menakutkan sekali. Dari matanya keluar bara api, dari mulutnya keluar bara api, sehingga menakutkan sekali, sehingga pingsan itu Nabi Ibrahim. Begitu sadar, akhirnya, bukankah aku tadi sudah ngomong,
kalau aku mau mencabut nyawanya orang yang kafir, kamu tidak akan tahu. Lah itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an kan itu. Di dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan lautaro yatawaffalladina kafaru, jika engkau tahu bagaimana aku mencabut nyawanya orang-orang kafir, al malaikati yadribuna wujuhahum, para malaikat itu memukul wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka, wadzuqu adzabal hariq, dan rasakan siksa neraka yang apinya membakar yang kalian dustakan. Tapi sebaliknya, malaikat itu kalau mencabut nyawanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di situ dikatakan dalam Quran surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di dalam keimanannya, istiqomah dalam keyakinannya. Keimanannya itu dibuktikan dalam amal perbuatan sehari-hari sebagai orang yang beriman. Tatanazzalu alaihimul malaikat, di saat dia menghadapi sakaratul maut, maka turunlah malaikat dengan mengatakan Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih hati, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan terimalah berita gembira akan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, ya, di dalam surga itu kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan, dan kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka berbahagialah kalau sampean sebagai orang-orang yang beriman. Buktinya apa? Kalau sampean orang beriman, ya, kita jujur aja, Buya Hamka sini pernah ngomong, kalau kamu kepingin tahu jumlah umat Islam di Indonesia, ya, lihat saja di saat Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya orang-orang yang datang sholat biasanya mingguan, seminggu sekali sholat, ada yang 1 bulan sekali baru sholat, ada yang 1 tahun sekali baru sholat, muncul semua. Tapi kalau engkau kepingin tahu orang beriman, lihatlah jamaah subuhnya. Kalau mereka rajin sholat jamaah subuh di masjid, ya mereka lah orang-orang yang beriman dalam arti yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita dicap sebagai orang yang beriman dalam arti yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, hadis yang pertama, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, apa Islam itu yang paling bagus wahai Muhammad? Qala, maka Nabi menjawab, tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Artinya apa? Nabi menjawab bahwa Islam yang paling bagus, Islamnya orang yang paling bagus itu adalah orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, ya, orang-orang yang sedang kelaparan. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan orang-orang yang menebarkan salam kepada orang-orang Islam yang dikenalnya dan orang-orang Islam yang belum dikenalnya. Jadi salamnya bukan hanya kepada orang Islam yang kita kenal saja, tapi kita tahu, misalnya lagi jalan pagi, ya, kita dengan istri jalan pagi ketemu orang itu belum kita kenal, tapi yang sampai lihat istrinya pakai busana muslimah, ya langsung saja disapa,
dengan salam. Assalamualaikum. Ya, akhirnya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya karena kita sopo, akhirnya jadi sahabat, ya, sering jalan pagi, ketemu, kalau ketemu bahkan kadang-kadang ya jadi saudara, bahkan kadang-kadang ya gara-gara begitu jadi besan. Masya Allah, ya. Salam baik kepada orang Islam yang sudah kita kenal maupun dengan orang-orang Islam yang belum kita kenal, ya. Itu hadis yang pertama. Jadi titik beratnya kasih makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan, ya, bukan kepada orang-orang yang sudah kenyang dengan makanan. Lah orang-orang itu kan kadang-kadang sebaliknya, dia mau kasih itu kan kasih orang yang kaya. Lah kaya itu nanti karena kadang-kadang harapannya oleh balenan yang lebih baik. Jangan, justru anjuran agama itu kalau kita sayang kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang dalam keadaan tidak mampu, apa yang sampean berikan itu punya makna yang luar biasa. Malah doanya itu Masya Allah, karena rezekinya sampean berikan sebagian kepada mereka. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala Adam sallallahu alaihi wasallam." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah berfirman, "Idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusin fastami ma yuhayyunaka." Artinya, idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikah, pergilah wahai Adam dan ucapkan salam kepada mereka, para malaikat yang sedang duduk, ya, sedang duduk. Fastami, kemudian dengarkan ma yuhayyunaka, bagaimana penghormatan mereka kepadamu. Masya Allah. Fa innaha tahiyatuka wa tahiyatuhu wa tahiyatu dzurriyyatika, karena sungguhnya tahiyataka, ucapan salam penghormatan kamu itu adalah untuk keluargamu dan untuk keturunanmu. Masya Allah. Ya, jadi sampai salam itu ternyata juga akan, ya, terwariskan buat keluarga, buat keturunan sampean. Kalau biasanya dulunya, ya, orang tuanya suka berikan salam pada orang lain, ternyata akhirnya anak-anak cucunya juga meniru. Karena apa? Itu sudah menjadi akhlak di dalam sebuah keluarga, sehingga anak cucu itu menganggap bahwa itu adalah suatu kewajaran yang harus ditiru, karena itu adalah merupakan bagian daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita tahu, salah satu daripada Asmaul Husna itu, daripada nama Allah yang indah, itu adalah Assalam. Ya, Assalam itu adalah nama Allah yang indah. Ya, makanya kita ini, ya, dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya apa? Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana akhlaknya Allah? Allah itu kalau melihat hamba-hambanya tidak dilihat dari kaya miskinnya, tidak dilihat dari ganteng cantiknya, tidak dilihat dari keturunannya, tapi yang dilihat adalah akhlaknya, baik itu kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada masyarakat, dan bagaimana akhlaknya terhadap bangsa dan negara. Itu yang sangat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum.
ya. Wa qulubikum, sungguhnya Allah tidak melihat potongan kamu, tapi yang dilihat adalah hatimu dan bekas amalmu. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya dengar tadi informasi bahwa hari ini di samping keluarga besar AIW ini mengadakan jalan sehat dalam rangka ulang tahun kemerdekaan yang 80, ya, ini juga ada berita duka karena Pak mantan RW sini, ya, tadi malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beliau termasuk jamaah masjid sini, ya, yang juga masuk dalam klubnya One Day One Juice, itu biasanya ikut punya gerakan ngaji satu hari satu juz. Itu mudah-mudahan ya husnul khotimah, ya, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan pengabdiannya sebagai ketua RW di sini, ya, dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian di dalam hadis yang ketiga, Nabi Muhammad wa'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita 7 hal. Yang pertama adalah bi'iyadatil marid, yang kedua adalah watiba'il janais, yang ketiga adalah watasmitul atas, yang keempat adalah wanasrid dhaif, yang kelima adalah wa'aunil mazlum, dan yang keenam adalah wa ifsa'is salam, sedangkan yang ketujuh adalah wa ibararil qasam. Muttafaqun alaih. Dari Rasulullah merintahkan kepada kita 7 hal. Yang pertama adalah bi'iyadatil marid, untuk nyambangi orang-orang yang sedang sakit, ya. Kita ingat, ya, karena kita semua itu juga punya potensi untuk sehat, juga punya potensi untuk sakit. Wah, kita nyambangi orang sakit itu adalah karena itu adalah perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kadang-kadang kita atau keluarga kita ada yang sakit. Kalau banyak orang-orang yang nyambangi, yang jambangi orang-orang yang baik-baik, itu kan senang karena doa-doa mereka. Demikian juga kalau kita nyambangi orang sakit, ternyata di situ itu ada pelajaran yang sangat berharga, bahwa suatu saat kita juga sakit. Oleh karena itulah makanya kebiasaan ini adalah sangat bagus, perlu ditanamkan, ya. Tapi nggak usah ditunda-tunda. Kalau memang ada orang sakit, ya, ada tetangga sakit atau jamaah yang sakit, segera saja kita datang. Karena apa? Karena orang sakit itu risikonya cuma 2, kalau tidak kebablasan mati, ya, biasanya sembuh. Oleh karena itulah makanya dengan begitu kadang-kadang pernah pada suatu hari saya dengan rombongan, dengan ibu-ibu juga pada saat itu nyambangi di RSAL, ya, ada tetangga dekat rumah sakit pada saat itu. Ternyata begitu pulang tidak berapa lama yang ikut nyambangi itu akhirnya sakit dan meninggal. Nah, baru-baru ini juga begitu, di tempat saya ada orang meninggal. Kemudian ada jamaah masjid di tempat saya ini, seorang ibu yang kebetulan kayak dengan saya dan istri itu kayak saudara sendiri. Itu ikut datang takziah. Apa yang terjadi? Pada hari itu ikut takziah, dia juga nyapa saya. Besoknya gilirannya beliau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kemarin masih takziah, masih ngomong-ngomong. Ternyata hari berikutnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau sakit doakan saja Allahumma rabbanas adhibil ba'sa, sebut aja namanya. Isfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya manusia. Isfi,
ya, antas syafi, sembuhkanlah ya Allah karena engkau lah yang berikan kesembuhan. La syifa'a illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan bekas. Ya, itu kalau sampai doakan, yang lain misalnya ikut mengamini, insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah lama-lama kalau nyambangi orang sakit, ya. Nanti kecuali kalau sampean diharapkan betul oleh si sakit, diajak ngomong-ngomong ya agak lama sedikit gak apa-apa, tapi kalau tidak gak usah lama-lama, sehingga jangan sampai terjadi sampean habis nyambangi ternyata orangnya tambah sakit lagi karena ngomongnya kesuwen. Ya, kemudian yang kedua, wattiba'il janaiz, ya, takziah kepada, mengantarkan jenazah, takziah kepada orang-orang yang meninggal. Ya, sampean perlu tahu bahwa orang takziah itu pahalanya sangat besar, sampai Nabi mengatakan man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, barang siapa yang takziah, barang siapa yang menyaksikan jenazah, maksudnya takziah, kemudian sampai dia ikut nyolati, maka baginya adalah pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta tudfana 'alaiha falahu qiratani, barang siapa yang takziah kemudian sampai mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka baginya 2 qirat. Wa ma qiratani ya Rasulullah, apa itu 2 qirat ya Rasul? Rasul mengatakan mislul jabalaini al-azimaini, ibarat 2 gunung yang sangat besar. Oleh karena itulah makanya ya, orang takziah itu juga ada pelajaran yang berharga, bahwa suatu saat kita juga akan mati seperti yang kita takziahati. Oleh karena itulah makanya ya, kalau tadi rakaat pertama memang sengaja saya bawakan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan mati. Karena apa? Ya, karena yang namanya mati itu adalah merupakan sesuatu yang pasti terjadi, menimpa pada kita semua, dan itu ada pada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia itu tidak bakal ngerti apa yang bakal terjadi besok, dan manusia juga tidak ngerti di bumi mana dia akan mati. Kadang orang bertanya, Ustadz, kenapa sih matiku ada pemberitahuan gitu sehingga kita siap-siap? Justru dengan tidak diberitahukan itulah makanya supaya kita selalu siap kapan saja dan di mana saja sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling cerdas? Maka Nabi mengatakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya untuk menuju ke sana. Kemudian yang ketiga, wa tasmitul atos. Kita sangat dianjurkan oleh Nabi untuk ya, mendoakan orang-orang yang bersin, dengan catatan yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau nggak mengucapkan alhamdulillah, ya nggak usah sampai doakan. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah sampai doakan. Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ada 2 orang, yang satu bersin mengucapkan alhamdulillah, didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mengatakan, yarhamukallah, mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang satunya begitu bersin di hadapan Nabi, karena nggak berdoa, Nabi tidak mendoakan. Akhirnya yang tidak didoakan oleh Nabi itu bertanya, ya Rasul, kok Rasul berbuat tidak adil? Kenapa memangnya? Ya, kita 2 orang, tadi temanku waktu bersin didoakan, sementara aku bersin tidak didoakan. Iya, karena temanmu waktu bersin dia mengucapkan alhamdulillah, makanya saya doakan yarhamukallah. Ya, sementara engkau bersin diam saja, makanya enggak saya doakan. Makanya kalau kita bersin ucapkan alhamdulillah, karena berdasarkan penelitian ternyata setiap kali orang bersin itu 150.000 bakteri keluar dari lubang hidungnya.
Kalau 2 kali bersin, ya berarti 300.000 yang keluar dari lubang hidungnya. Kalau 3 kali bersin, ya berarti gejala flu. Itu aja. Alhamdulillah, yarhamukallah. Semoga Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau didoakan begitu, maka yang bersin pun balas mendoakan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaan kamu. Masya Allah, tuntunan Islam itu kayak begini. Ya, jadi kita ini saling memberikan salam, kita saling mendoakan. Itu tuntunan Islam itu kayak begitu. Kemudian berikutnya, yang keempat, wa nasrid dhaif. Kita sangat dianjurkan oleh baginda Rasul untuk menolong orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, yang butuh pertolongan, ini perlu ditolong. Ya, perlu kita memang menggalang acara apa? Untuk menolong orang-orang yang lemah. Memang orang-orang yang lemah dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, mereka butuh pertolongan karena mereka termasuk hamba Allah yang kurang beruntung di dunia karena ditakdirkan jadi orang fakir, orang miskin. Ya, sementara sampai misalnya ditakdirkan orang yang berkecukupan, orang yang kaya. Tapi itu semua kan ujian, Bapak Ibu sekalian. Itu semua adalah ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ya, kadang-kadang orang itu diuji dengan kemelaratan, dia lulus, tapi begitu diuji dengan kekayaan dia tidak lulus. Ya, contohnya seperti apa? Sa'labah. Sa'labah itu sahabatnya Nabi. Dulu itu ceritanya, ya, kalau sholat berjamaah itu selalu telat, tapi pulangnya selalu disi. Karena itu sering kali, dan akhirnya diketahui oleh Nabi. Ditanya, Sa'labah, kamu kok saya perhatikan sering kali kalau sholat jamaah telat, sementara kalau pulang disi, kenapa? Ya Rasul, ketahuilah kenapa aku kalau sholat sering kali telat jamaah, tapi kalau pulang disi karena pakaian yang saya kenakan ini, ya, ini dipakai oleh istri saya juga untuk sholat, makanya aku cepat-cepat pulang. Tolong doakan mudah-mudahan aku jadi orang kaya. Nanti kalau aku jadi orang kaya, aku tidak akan telat kalau sholat jamaah, kalau pulang juga tidak akan disi. Ya Salabah, kalau kamu jadi orang kaya, kamu nggak akan kuat. Kuat insya Allah ya Rasul, tolong didoakan. Akhirnya apa? Begitu pulang sampai di rumah, dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, aku tadi ditanya oleh Rasul, ya Salabah, kenapa engkau kalau datang sholat jamaah seringkali telat, tapi kalau pulang selalu disi? Karena pakaian sholat yang saya kenakan ini, saya pakai gantian dengan istri saya. Oleh karena itu tolong ya Rasul, doakan saya jadi orang kaya, supaya tidak telat lagi kalau datang, kalau pulang tidak disi. Oh gitu, mumpung ada Rasulullah, kan doa-doa Rasul itu mustajabah, minta aja didoakan oleh Rasul supaya kita jadi orang kaya. Begitu pada hari berikutnya ketemu lagi, ya Salabah, gimana setelah kamu pulang? Keputusannya, ya Rasul, saya dan istri sepakat supaya Rasul mendoakan saya jadi orang kaya. Akhirnya doakan oleh Nabi jadi orang kaya. Ternyata begitu kaya betul. Ternyata tidak kuat dia. Tidak hanya telat kalau sholat jamaah, malah yang sering itu tidak datang sholat jamaah. Bahkan sampai gak jamaah belas. Akhirnya Nabi mengatakan, wailu ya Salabah, celaka kamu Salabah, kamu lagi diuji oleh Allah. Waktu diuji dengan kemelaratan kamu lulus, tapi kamu diuji dengan kekayaan tidak lulus. Mudah-mudahan kita ini diuji apa saja selalu lulus, ya, menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Tadi dalam ayat yang saya baca tadi itu kan dikatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, ya, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan di bidang harta benda, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan di bidang harta benda, gagal panen, wal anfus, dan kematian ada di mana-mana. Diuji dengan kematian, kematian ada di mana-mana. Tapi ingat, wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asobat musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepadanya suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita semua ini adalah miliknya Allah dan kepadanya kita semua akan kembali. Nah, kemudian berikutnya adalah wa'udul madlum, ya, kita sangat dianjurkan oleh baginda Rasul untuk menaungi, melindungi orang-orang yang teraniaya, ya, orang-orang yang teraniaya, misalnya itu uber penjahat, ya, kalau sampean bisa melindungi, sampean melindungi, sampean ikut melindungi. Kalau sampean nggak bisa melindungi sendiri, ya minta tolong pada orang lain. Jangan sampai orang madlum itu, orang yang teraniaya itu dibiarkan sendiri. Doa ul madlum mustajabun, doanya orang-orang yang teraniaya itu mustajabah. Makanya hati-hati sampean dengan doanya orang-orang yang teraniaya. Ojo sampai kebablasan ngomong, kebablasan bersikap, menganiaya seseorang. Doa mereka itu tanpa hijab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kadang-kadang kan orang itu sembrono karena dia miskin, dia lemah, akhirnya kadang-kadang ngomong yang tidak baik, dilok-lono, dipisui dan lain sebagainya. Hati-hati, ya, doanya orang teraniaya itu mustajabah. Kemudian yang keenam, wa ifsa'is salam, menebarkan salam, ya, dimanapun kita berada. Kalau kita berhadapan dengan sesama muslim, kita ucapkan salam, baik mereka yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal, karena salam dalam Islam itu mengandung doa, semoga kesejahteraan, ya, semoga keberkahan, semoga kebaikan itu dilimpahkan oleh Allah kepadamu. Makanya orang yang paling dekat dengan baginda Rasul itu termasuk salah satunya adalah orang yang seringkali menebarkan salam kepada sesama muslim. Sedangkan yang ketujuh adalah wa ibraril qasam, ya. Yang ketujuh yang dianjurkan Nabi adalah menepati sumpah atau menepati janji. Makanya kita jangan sampai gampang-gampang mengangkat sumpah, misalnya dengan sumpah wallahi, tallahi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.